lanes. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samila Formosa. Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Nasi malang menimpa dua pekerja migran asal Indonesia yang baru datang ke Taiwan. Mereka berdua didenda sebesar 270.000 NT atau sekitar 135 juta rupiah. Ternyata karena melakukan pelanggaran saat di karantina. Berikut berita selengkapnya. Diliput dari Migran Post, dua pekerja migran Indonesia di Taiwan didenda total 270.000 NT atau sekitar 135 juta rupiah karena keluar dari kamar karantina selama 1 menit dan majikan mereka dijerat dengan tagihan denda. Dilaporkan UDN Badan Penegakan Administratif AEA Cabang Kaohsiung di bawah Kementerian Kehakiman AEA Kaohsiung. Pada hari Senin mengumumkan bahwa dua pekerja perikanan Indonesia tiba di Taiwan. Setelah mendarat di Taiwan, mereka check-in di Hotel Pencegahan Epidemi, tetapi keluar dari kamar mereka pada malam hari untuk membeli makanan. Setelah keduanya berjalan ke lobi hotel, staf menyadari bahwa mereka telah melanggar peraturan, yaitu pencegahan epidemi dan menyuruh mereka untuk segera kembali ke kamar mereka. Meskipun mereka hanya meninggalkan kamar mereka selama lebih dari 1 menit saja, ini masih merupakan pelanggaran aturan pencegahan epidemi dan didenda sekitar 100.000 NT. Atau sekitar 50 juta rupiah oleh Departemen Kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun karena mereka gagal membayar denda dalam jangka waktu yang ditentukan, Departemen Kesehatan kemudian berulang kali mendesak para pekerja untuk membayar denda, tetapi tidak berhasil juga. Kasus ini kemudian diteruskan ke AEA Kaohsiung yang memberitahu para pekerja bahwa mereka harus membayar total 270.000 NT atau sekitar 135 juta rupiah untuk denda dan biaya kamar. Setelah melakukan penyelidikan, AEA menemukan bahwa warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia tersebut bekerja di sebuah perusahaan perikanan di kota Kaohsiung. Majikan awalnya hanya ingin membayar upah pekerja saja, namun setelah para pekerja melaut dengan kapal penangkap ikan, pemilik perusahaan menjadi khawatir dengan beban keuangan yang dibebankan kepada mereka. Kemudian karena perusahaan merasa kasihan kepada mereka, akhirnya perusahaan pun membayar denda sebesar 272.000 NT. Atau sebesar 135 juta rupiah atas nama mereka. Nah, jadi ceritanya ada dua TKI asal Indonesia yang baru datang di Taiwan, guys. Dimana kita ketahui bahwa kalau ada pekerja migran yang baru datang ke Taiwan itu biasanya mereka akan dikarantina di salah satu hotel, guys. Nah, mungkin mereka itu tidak tahu aturan yang berlaku ya. Mungkin mereka tidak tahu bahwa semasa atau saat dikarantina itu tidak diperbolehkan untuk keluar, guys. Nah, jadi awalnya mereka itu keluar hanya untuk membeli makanan dan itu pun tidak lama, guys, hanya beberapa menit saja. Namun ternyata staf hotel itu mengetahui, melihat bahwa mereka itu keluar, dan staf hotel mengetahui bahwa itu merupakan suatu pelanggaran. Akhirnya saat mereka kembali ke kamarnya, si pihak atau staf hotel memberitahukan ke petugas ya bahwa ada dua pekerja migran yang melanggar aturan di situ. Nah, setelah dicek melalui CCTV ternyata benar adanya, dan akhirnya mereka dikenai denda yaitu sebesar 100.000 NT atau sekitar 50 juta rupiah per orang, guys. Karena mereka baru datang dan belum bekerja, secara otomatis mereka tidak punya uang sebanyak itu ya, guys. Akhirnya si petugasnya memberikan kelonggaran untuk membayar denda beberapa bulan kemudian.
Namun setelah beberapa bulan kemudian mereka pun tetap saja tidak bisa membayar dikarenakan dendanya terlalu besar guys. Akhirnya pihak perusahaan merasa kasihan ya karena mereka harus bekerja dan harus terbebani dengan denda segitu banyak. Akhirnya pihak perusahaan mempunyai inisiatif karena kasihan dan langsung melunasi denda tersebut atas nama mereka berdua guys. Nah, di sini ada yang menanyakan kenapa tadinya kan dendanya hanya 100.000 NT, tapi kenapa sekarang jadi 272.000 NT, guys. Nah, jadi yang 200.000 NT itu untuk membayar denda mereka berdua, dan yang 70.000 NT itu untuk membayar kamar untuk karantina mereka berdua saat di hotel, guys. Nah, ini bisa kita jadikan pelajaran ya guys untuk kita semua, yang mana mungkin nanti ada beberapa TKI atau TKW yang baru datang ke Taiwan ya, harus tahu tentang hal ini, bahwasanya denda di Taiwan itu nggak main-main guys. Nah, ini untuk calon TKI atau TKW yang akan terbang ke Taiwan harus selalu patuhi peraturan yang berlaku saat di karantina. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi guys. Jadi kita bayangkan saja, kita belum bekerja ya, kita belum punya uang, kita sudah terbebani dengan denda segitu banyak. Bayangkan saja 50 juta itu belum sama sewa kamar atau sewa hotel saat kita karantina guys. Nah, ini untung saja pihak perusahaan baik hati ya, atau merasa kasihan dan mau membayarkan dendanya terlebih dahulu. Kita mendapatkan itu nantinya akan dipotong itu kalau misalnya kita sudah dikasih atau bagaimana kita tidak tahu membayar, tapi yang pasti kan mereka itu jadi tidak terbebani dengan bisa bertambah guys. Jadi tidak seperti yang tertera di situ. Jadi kita melakukan pelanggaran kalau misalkan kita ya sudah dikasih waktu bulan ini harus membayar dan kita itu nantinya nunggak atau mungkin terlambat membayar, maka nanti akan bertambah guys dendanya. Ya, semoga saja ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua ya, untuk lebih berhati-hati, karena kita tahu negara Taiwan itu negara hukum yang sangat ketat sekali dengan peraturan dan dendanya itu tidak main-main guys. Jadi semoga saja sih kita bisa selalu taat dengan aturan yang berlaku ya guys, dimanapun berada, karena ada beberapa mungkin teman-teman kita yang tidak tahu dan menyepelekan tentang aturan tersebut, bahwa mereka itu tidak tahu bahwa hal sepele pun bisa kena denda hingga ratusan ribu NT atau puluhan juta rupiah guys. Ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan ya. Saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, khususnya para TKI atau TKW dimanapun berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki halal, rezeki yang berkah, rezeki yang barokah, dan semoga saja kita dilancarkan dalam mengais rezeki di sini, diberikan majikan yang baik, diberikan kesuksesan, dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.